Halo anak-anak, selamat sore, selamat beribadah. Dan mari kita akan mulaikan ibadah kita dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, lipat tangan yang baik, dan keluarkan suaranya. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Nyanyi sekali lagi. Haleluya. Haleluya, 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 Semua anak-anak ikut tante berdoa, lipat tangan yang baik, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami semua boleh berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Tuhan tolong kami, pimpin kami di dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memulaikan ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Roh sukacita, kegirangan ada di tengah kami. Kuasa iblis, kuasa setan yang mau mengganggu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Hai iblis, engkau pergi keluar dari ruangan ini, terlebih dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Ayo anak-anak, kita mulai dengan nyanyian yang pertama, yaitu senyum dan berwajah gembira. Sungguh-sungguh ya, tepuk tangan. Semua nyanyi, tepuk tangan. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Satu kali lagi. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ini ada gerakannya. Nah, anak-anak yang masih kecil, yang masih bayi, ditemani mama atau ditemani papa atau mungkin ditemani suster. Ayo ditemani ya, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah, pada saat berjabat tangan, anak-anak berjabat tangan dengan papa mama atau dengan kakak atau dengan suster ya. Seperti
siapa namanya, Gosen di Bintaro, Jakarta, seperti Jason di Surabaya, seperti Oil di Tuban, dan juga seperti siapa ya, satu di Malang, di Medan, Sakaria. Ya, nyanyi sungguh-sungguh ya, bersama dengan mama, bersama dengan papa, kakak, ataupun suster ya. Ayo, semua bangkit berdiri, nyanyi dengan gerakan tangan. Senyum dan bermuka gembira. Musiknya agak cepet. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan, berjabat tangan semua. Senyum gembira lagi. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Tunggu, ada yang masih malas-malas. Ayo berdiri dengan sungguh-sungguh, nyanyinya yang kuat. Terus jangan lupa berjabat tangan dengan papa atau mama atau suster atau kakak ya. Ayo, hari Om. Dengan gerakan tangan, suaranya yang keras. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira lagi. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira dengan tepuk tangan. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira lagi. Gerakan tangan. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira lagi. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Silakan duduk. Nah, semua sudah muka berseri, wajah berseri, senang. Yuk, kita nyanyi happy ya, happy. Semua pasti bisa, dari yang kecil maupun yang gede ya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Happy ya, happy. Tepuk tangan semua. Ya, semua tepuk tangan. Happy ya, happy ya. Dia senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk, nyanyi sambil berdiri supaya sukacitanya enggak turun. Yuk, nyanyi sambil berdiri ya. Nanti kita sambung dengan aku senang jadi anak Tuhan. Tepuk tangan semua. Happy ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya dulu. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan.
jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan? Senang? Senang. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Selain bohong apa? Ayo, sebut. Malas. Masih ingat? Ya, ayo. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas dulu. Malas, 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 itu dosa. Malas, 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 itu dosa. Malas, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Shh. Bohong sudah. Malas sudah. Apalagi? Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Bohong sudah. Malas sudah. Apalagi tadi? Nakal sudah. Apalagi? Marah. Marah tak boleh ya. Ayo. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Tuhan tak boleh marah. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah. Bohong sudah. Apa tadi? Nakal sudah. Malas sudah. Marah sudah. Kurang satu. Tante minta satu lagi. Apa yo? Sebutin. Apa? Yang keras. Jahat. Ya, jahat. Jahat, jahat, jahat. Itu dosa. Jahat, jahat, jahat. Itu dosa. Jahat, jahat, jahat. Itu dosa. Tuhan tak boleh jahat. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh jahat. Bentar, Tante minta tambah satu lagi. Nilaimu berapa? Nilaiku 100. Siapa dulu? Aku kan. Berarti anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong bukan nyontek ya, sombong. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong ya. Tetap berdiri. Tetap berdiri semua ya. Sukacita kita bawa dalam saat mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu, sebuah lagu untuk kita berdoa untuk menerima firman Tuhan.
Roh Kudus yang manis. Tetap berdiri, nyanyi dengan sungguh-sungguh, dan sikap doa yang baik. Dengan sungguh-sungguh, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Semua lipat tangan, ikut tante berdoa. Roh Kudus yang manis, tolonglah kami, anak-anak-Mu semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti dan mempercayai serta melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, urapi kami. Bila ada kuasa iblis, kuasa setan yang akan merampas benih firman-Mu, kami panggil nama-Mu yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, hai setan, engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah anak-anak, silakan duduk dengan manis, dengan baik, siapkan hati, buka telinga untuk mendengar firman Tuhan. Yang kelas besar boleh membawa catatannya untuk mencatat firman Tuhan sore hari ini. Tapi sebelum Tante membawakan firman Tuhan, Tante mau tanya. Anak-anak pasti ada yang suka pelihara binatang di rumahnya. Atau tidak pelihara tapi suka akan binatang tertentu. Sebutin, ayo. Kira-kira apa ya binatang yang anak-anak suka? Kuk. Oh, anak-anak suka binatang anjing. Tapi Tante nggak punya.
Anak-anak banyak yang punya ya? Ayo sebutin lagi apa yang anak-anak paling suka. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Ternyata Koko Esra juga suka ikan. Banyak ikan koi di rumahnya. Anak-anak juga suka toh? Nah pasti banyak. Nanti kapan-kapan juga mau lihat ya ikannya berapa banyak. Setelah apa tadi? Anjing, terus ikan. Apalagi nih yang anak-anak suka? Oh, Josephine ternyata suka kelinciku. Amat lucu. Matanya bulat, telinganya panjang. Siapa yang suka kelinci? Kalau sate kelinci tante juga suka. Ayo apa lagi? Selain meong meong, yaitu kucing, pus, meong, ya. Lucu-lucu, banyak yang suka. Mungkin ada binatang lain yang anak-anak suka. Nah, sekarang Tante mau tanya. Selain ada binatang yang anak-anak suka, anak-anak pasti ada binatang yang tidak anak-anak suka. Yang menakutkan gitu loh. Apa kira-kira? Ayo sebutin. Ular. Tante juga takut. Kalau pergi ke kebun binatang atau ke taman safari lihat ular gede, tante takut ya. Ada anak pasti juga takut. Apalagi? Begitukah suara? Serigala. Serigala menakutkan. Apalagi anak-anak? Hus. Si singa. Siapa anak-anak yang tidak takut sama singa? Tante mendengar suaranya saja. Tante habis lari terbirit-birit. Apalagi anak-anak yang masih kecil, pasti takut. Nah, sore hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepada kita, sayang kepada anak-anak dan tante, sayang sebagai domba-dombanya, dikasihi. Tetapi ada satu yang tidak suka, yaitu iblis. Nah, iblis juga digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling, mencari kita anak-anak Tuhan yang setia, mau ditelannya. Ayo coba baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yang kelas gede, cepet-cepetan baca ya. Ya, tante baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, ya. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan dapat ditelannya. Nah, secara rohani, iblis musuh kita itu disebut sebagai singa iblis. Nah, dia berjalan-jalan untuk mencari anak-anak Tuhan yang masih kecil-kecil, yang gede, yang tua pun dicari untuk bisa diterkamnya. Ternyata kita ini selalu diawasi oleh iblis. Singa iblis itu mengawasi kita. Siapa anak-anak yang tidak rajin, siapa anak-anak yang rajin, selalu diawasinya. Nah, sekarang singa iblis itu ada di tempat-tempat yang kita harus tahu supaya kita tidak sampai diterkamnya. Ada 3 tempat di mana singa iblis itu berada. Ayo kita buka di dalam Ulangan. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Yang kelas besar sama-sama baca dengan tante. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di satu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi auman singa iblis itu tempat yang pertama yaitu padang belantara. Nih gambarnya padang belantara. Ada singanya. Takut ya? Takut. Nah, anak-anak, padang belantara ini menggambarkan
dunia tempat kita berada. Tempat kita sekarang berada. Nah, auman singa iblis ini lagi gencar-gencarnya. Ayo, apa coba? Sudah 1 tahun lebih. Kita tahu bahwa ada virus yang mematikan. Virus corona sudah 1 tahun lebih. Dan terakhir-terakhir ini malah jumlahnya meningkat. Nah, sehingga banyak orang, banyak anak-anak yang kena virus ini. Ini merupakan auman singa iblis di dunia. Sehingga kita menjadi sedih, menjadi susah. Kalau keluar harus pakai masker, sekolah juga daring. Duh, betapa sulitnya. Sebetulnya ini adalah auman singa iblis untuk supaya anak-anak Tuhan, kita semua, tante sama anak yang masih kecil ini mulai bimbang hati, mulai takut, cemas, sehingga lupa sama Tuhan Yesus, lupa sama gembala kita yang agung. Nah, seringkali anak-anak yang masih sekolah gitu kan, susah, pelajarannya susah, daring, gak ngerti. Mau tanya papa kerja pulang malam. Mau tanya mama juga kerja. Mau tanya siapa, di rumah gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Jadi kita bingung, sedih, sumpek. Ya, jangan kira bahwa anak-anak yang kecil itu gak ngalami kesedihan. Semua sama. Ini akibat ulah dari setan, si iblis singa itu yang mengaum-ngaum. Dan sekarang ini auman singa di padang belantara semakin kencang, semakin gede, haum gitu untuk menakuti kita semua. Ya, ingat ya, tempat yang pertama yaitu padang belantara. Tempat yang kedua, yuk sama-sama baca di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang kelima. Jadi ingat, yang pertama, auman singa si iblis itu ada di mana? Padang belantara. Sama dengan di dunia ini. Contohnya virus corona. Sehingga mengakibatkan kita nggak bisa keluar kemana-mana. Keluar harus pakai masker. Terus sekolah harus daring. Ke gereja pun kita masih online. Sekolah minggu sudah 1 tahun ini kita online. Ibadah juga dengan papa mama kita masih online. Terus apa lagi? Toko-toko banyak sepi. Tokonya papa mulai sepi, berkurang. Kerjaan mama juga turun ya. Ini semua akibat auman singa iblis. Nah, sekarang yang kedua. Ayo sama-sama baca. Hakim-Hakim 14 ayat yang kelima. Nyimak ya. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Betul ya, ke Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ya. Jadi yang kedua, singa iblis itu ada di kebun anggur. Nah, itu gambarnya, kebun anggur, ada di kebun anggur. Kebun anggur ini artinya tempat pengembalaan, tempat kita beribadah. Sekarang ibadah kita di rumah. Ya sama, tempat kita beribadah, tempat kita bisa mendengar firman Tuhan, tempat kita bisa berdoa. Nah, itu ada singa iblis yang setiap waktu mengaum-ngaum untuk mempengaruhi kita. Supaya tante, anak-anak dibuat untuk tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah, tidak sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan, tidak sungguh-sungguh untuk berdoa. Pada saat mendengar firman Tuhan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sehingga kita nggak nyimpan firman, sehingga kita nggak bisa melakukan. Kita tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, iblis memang mau membuat kita semua yang ada di dalam gereja, di dalam pengembalaan itu untuk bisa tidak sungguh-sungguh. Karena kalau tidak sungguh-sungguh, mudah untuk diterkam. Takut nggak? Takut. Karenanya harus sungguh-sungguh saat ibadah. Ayo sungguh-sungguh saat berdoa, pinter ya. Saat baca firman Tuhan, saat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua itu tadi tempat
kebun anggur atau artinya pengembalaan. Yang pertama masih ingat? Apa yo? Padang belantara, pintar. Yang kedua, kebun anggur. Padang belantara apa artinya? Dunia. Ya. Dengan auman singa yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya, yaitu contohnya virus corona. Kerjaan jadi susah, sekolah pun susah, gitu kan? Nah, kalau di kebun anggur, contohnya apa? Pengaruh-pengaruh iblis untuk kita tidak sungguh-sungguh. Jadi ingat-ingat semua. Papa mama juga ngajarin anak-anak supaya sungguh-sungguh. Semua sungguh-sungguh ya. Sekarang yang ketiga, di mana yo kira-kira? Di kebun binatang. Bukan. Itu kan singa beneran, singa jasmani ya. Oke, sekarang kita baca di dalam Daniel. Daniel 6 ayat 8 ya. Sama-sama baca dengan tante. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, setuju supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau Tuhan ya, atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi tempat yang ketiga yaitu gua singa. Lihat kita goanya. Siapa mau tinggal di dalam gua? Banyak kelalawarnya. Takut singanya gede-gede terus mengaum-ngaum. Tante kok di tengah-tengah ya? Nah, ini cuman gambar supaya anak paham. Masih ingat tentang goa singa? Kita ingat kepada satu orang tokoh Alkitab, Daniel di kandang singa. Ya, itu. Daniel di kandang singa, di goa singa ya. Nah, Daniel ini orang yang taat. Ayo diam, perhatikan tante. Orang yang taat, orang yang setia, berdoanya 3 kali sehari. Anak-anak berdoa 3 kali sehari juga ya? Iya tante, saat makan ya. Ayo, sekarang ini lebih banyak di rumah kan sama papa sama mama, jarang pergi. Jadi kita adakan doa khusus sama papa sama mama yang sungguh-sungguh ya. Nah, Daniel ini berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan beri hikmat. Nah, Daniel tinggal di suatu kerajaan yang rajanya bernama Raja Darius. Nah, oleh pimpinan Tuhan, karena Daniel taat dengar-dengaran, doanya juga sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Daniel ini mendapat kedudukan tinggi. Kalah itu orang-orang yang di sana kalah, pejabat-pejabat kerajaan kalah. Daniel lebih pintar. Nah, orang-orang mulai iri sehingga mereka mempengaruhi raja untuk membuat ketetapan. Bagaimana ya caranya supaya Daniel ini bisa mati? Nah, akhirnya dibuat surat ketetapan yang sudah disetujui raja. Siapa yang menyembah kepada dewa atau kepada manusia selain kepada raja selama 30 hari, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Gua gitu kan. Nah, kedapatan Daniel ketika mengetahui itu surat ketetapan dari raja sudah dibuat, maka dia berdoa, naik ke kamarnya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Diintip, itu Daniel lagi berdoa. Terus kemudian dilaporkan, mau tidak mau, karena raja sudah membuat ketetapan, maka Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa. Ini cerita sudah hafal, anak-anak juga sudah hafal, apalagi papa mama. Nah, singkat cerita, jadi Daniel karena taat dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, yang membuat Daniel tetap hidup. Nah, singa-singa itu mulutnya dikatupkan sama Tuhan, tidak menerkam Daniel. Nah, jadi ada 3 tempat. Ya, tante gak perpanjang cerita tentang Daniel, anak-anak pasti sudah hafal. Ada 3 tempat, yang pertama masih ingat, yaitu padang belantara. Artinya dunia. Terus yang kedua kebun
kebun anggur, artinya tempat kita tergembala, tempat kita berbakti. Yang ketiga, gua singa. Ini apa tante artinya? Kita ini sudah beribadah, kita ini sudah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Suatu saat ditelepon, Willem, ayo ke ini yuk, jalan-jalan yuk. Oh enggak, aku mau beribadah sama Koko David. Emang ibadahmu di mana? Di rumah. Jam berapa? Jam 4. Ya, bentar enggak jam 4? Jam 4 sore setiap minggu online gitu kan. Jadi setengah 4 aku mesti harus siap-siap. Terus sampai jam berapa? Kadang sampai jam 5 kurang. Duh, lama banget. Katanya temennya begitu. Lama banget. Enak di tempatku. Terus, oh enggak, aku sudah senang ibadah di rumah bersama Koko. Ya, bersama juga Mama gitu. Alah, kamu tuh sok suci. Alah, ibadah gitu aja loh. Ayolah kapan-kapan ke ibadah di rumah di tempat gerejaku gitu kan. Terus diolok-olok. Alah, ayolah main-main lah. Nah, anak-anak merasa sedih. Aku ibadah kok diolok-olok. Nah, sama seperti Daniel. Sudah benar, sudah doa dengan sungguh-sungguh, tapi difitnah sampai dimasukkan ke dalam gua singa. Anak-anak jangan sedih. Kalaupun anak-anak difitnah, oh itu sok suci, suka ngikutin ibadah papa mama juga setiap hari. Minggu pagi jam 9, terus hari apa? Selasa, hari Kamis, ibadah terus. Emang mau jadi apa gitu kan? Jangan marah. Ampuni mereka, anak-anak tetap setia seperti Daniel. Pasti Tuhan akan membela anak-anak seperti Tuhan membela Daniel. Ya. Bagaimana sekarang tante? Kalau auman singa iblis itu mengaum ke kita gitu kan, mempengaruhi kita. Bagaimana kita melawannya? Ayo kita sama-sama baca ya di dalam Daniel 6 ayat 23 ya. Bagaimana kita menghadapi auman singa iblis yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya. Satu, di dunia ini, di padang belantara. Yang kedua, di tempat kita beribadah. Terus yang ketiga, di gua singa, yang artinya kita ini difitnah, diolok ya. Gitu. Sekarang kita baca. Caranya tetap di dalam Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Ya. Mulut-mulut singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Jadi bagaimana kita menghadapi auman iblis, auman singa si iblis itu? Yaitu hidup takut kepada Tuhan seperti Daniel. Nah, ketika hidup takut kepada Tuhan, itu yang memberikan kita hidup selamat dari mara bahaya. Di tengah-tengah masa yang sekarang ini, virus ada di mana-mana. Yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita, hanya hidup takut kepada Tuhan. Hidup taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Papa mama juga hidup taat dengar-dengaran kepada Tuhan, maka kita dipelihara, diberkati dengan cara yang ajaib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak mendengar suara auman singa iblis itu, maka kita baca Wahyu 5 ayat yang kelima. Wahyu 5 ayat yang kelima. Nanti baca lengkap, tapi di ayat yang tertera di slide itu lebih singkat ya. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Ya. Nah, siapakah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, bangkit dan naik ke surga, yang sebentar akan datang kembali untuk menjemput anak-anak dan tante. Jadi mulai sekarang
dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Usahakan ikut papa mama ibadah. Nanti kalau ada ulangan setelah ibadah belajarnya. Anak yang kelas-kelas gede itu juga, yang kecil juga ikut papa mama ibadah. Hari Minggu pagi, hari Selasa sore, dan juga Kamis sore. Nah kalau ada Koko atau Cece yang ibadah Sabtu, gak apa-apa kalau mau ikut. Ya, kita banyak mendengar suara singa Yehuda, yaitu firman Tuhan. Itu yang bisa mengalahkan auman singa iblis yang sekarang lagi gencarnya. Itu cara kita untuk melawan singa iblis. Ya, kita pasti diberi kemenangan. Kalau Tuhan Yesus sudah menang, kita pun juga menang, ya. Jangan takut, disebutkan jangan menangis. Aduh, pelajarannya sulit, kepingin nangis. Tante juga, aduh susah, nangis. Ingat firman Tuhan, Wahyu 5 ayat 5. Janganlah engkau menangis. Jadi firman Tuhan ini juga untuk anak-anak, juga untuk tante. Ketika sedih, ketika mengalami apa kesulitan, jangan menangis. Karena Tuhan Yesus sudah menang. Maka kita pun akan diberikan kemenangan yang luar biasa, ya. Firman Tuhan tante sampaikan di sini, anak-anak bisa mengerti, dan jangan lupa berada di kandang pengembalaan itu syarat mutlak untuk menang dari auman singa iblis. Jadi dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia, taat dengar-dengaran, dan kita tetap berdoa, melakukan firman. Itu cara kita mengalahkan auman singa si iblis, ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa, tetapi sebelumnya tante mau umumkan ringkasan firman Tuhan sore hari ini tentang auman singa. Itu anak-anak bisa dapetin di om, tante, guru-guru sekolah minggu di tempat masing-masing. Misalnya di Medan, anak-anak bisa minta sama guru-guru di Medan. Di Malang juga bisa, di Jakarta juga bisa, di Surabaya juga bisa, di kota-kota lain bisa menghubungi koordinator gurunya masing-masing. Bisa anak-anak print, terus kemudian taruh di buku, disimpan, dibaca. Jadi ingat, kalau susah kita ingat singa Yehuda yang sudah menang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dua lagi, ya. Bentar ya. Tada, tante punya lukisan singa yang berada di goa bersama dengan Daniel. Tante tahu, ini biasanya untuk anak kelas kecil. Tante tahu banyak anak-anak kelas kecil, kelas Tabita, kelas Daud yang suka ikut lomba mewarna. Contoh seperti Emily di Surabaya, sering ikut lomba mewarna. Mungkin siapa? Glory di Tuban, sering ikut lomba mewarna. Ayo, ini juga tante berikan, bisa anak-anak print untuk di print diwarnai, ya. Ada lagi, ya, penyekat Alkitab atau penyekat buku. Nah ini anak-anak bisa buat sendiri, ya. Ini juga sudah tante kirim ke masing-masing guru koordinator. Nah, ini bisa di print di kertas yang agak tebal, boleh diwarnai, terus kemudian disimpan yang rapi. Nah, kalau ini penyekat Alkitabnya atau penyekat buku. Nah, ini bisa bisa di print, terus kemudian digunting sesuai dengan alurnya, sesuai dengan garis-garis kecilnya. Setelah itu anak-anak beri kumis di kanan kiri, terus ditulis di bawahnya Wahyu 5 ayat 5. Bisa anak-anak masukkan di Alkitabnya. Jadi ketika membaca Alkitab ingat gambar singa, berarti ini singa Yehuda yang sudah menang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Wahyu 5 ayat 5 ditulis, jangan lupa. Oke. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan Roh Kudus yang manis. Doa sungguh-sungguh, ya. Ya. Refnya.
Doa sungguh-sungguh supaya singa iblis itu kalah. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagi Roh Kudus yang manis, kita angkat tangan kita ya. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kita berdoa. Roh Kudus yang manis, tolonglah kami bersama dengan papa mama, bersama dengan kakak kami, bersama dengan adik kami, juga bersama dengan opa oma, juga bersama saudara kami yang lainnya, untuk turut, tunduk, taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadikan kami anak Tuhan yang manis. Tuhan tolong kami semua di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah dunia yang susah ini, di tengah-tengah kebun anggur, pengembalaan yang masih kami ikuti secara online. Tuhan tolong kami di tengah-tengah fitnaan, hinaan, olok-olokan. Tuhan tolong kami supaya kami tetap hidup takut kepada Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini sampai minggu depan. Kembalikan kami minggu depan beribadah bersama-sama secara online. Dan penyertaan Tuhan menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Singa dari Yehuda menyertai anak-anak dan tante. Sampai minggu depan. Dadah.